Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsyani Putri, kelas 12 IPA 1, absen 17. Saat ini saya akan melakukan praktikum biologi tentang enzim katalase dengan menggunakan virtual lab yang sudah dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui pengaruh enzim katalase pada hidrogen peroksida atau H2O2 dan juga faktor yang mempengaruhi enzim katalase itu sendiri. Pada kesempatan kali ini, kita akan menggunakan 3 variabel kontrol dan juga 2 variabel bebas. Variabel kontrol yang kita gunakan adalah hati ayam, kentang, dan juga apel. Lalu, sedangkan variabel bebas yang kita gunakan yaitu ada suhu dan juga pH. Mari kita mulai pada variabel kontrol yang pertama hati ayam. Tabung 1 kita beri nama variabel kontrol, lalu tabung 2, 3, 4, 5, dan juga ada nanti 6, kita namakan itu sebagai variabel bebas. Tabung 2 kita namakan suhu dingin, lalu tabung 3 suhu panas, tabung 4 pH asam, dan tabung 5 pH basah. Variabel kontrol yang pertama kita akan berikan senyawa H2O2 atau hidrogen peroksida. Kita teteskan 2 tetes. Terlihat ada gelembung busa yang menandakan bahwa enzim katalase pada tabung ke-1 itu berfungsi. Lalu pada tabung kedua ada suhu dingin, kita ubah suhunya menjadi minus 5 derajat Celcius. Lalu kita masukkan hidrogen peroksida. Terlihat tidak ada reaksi apapun. Lalu yang tabung ketiga kita ubah suhunya. Karena suhu panas jadi kita ubah menjadi suhunya 100 derajat Celcius dengan pH tetap normal. Lalu kita masukkan cairan senyawa hidrogen peroksida sebanyak 2 tetes. Dan sama seperti tabung kedua, yaitu tidak ada reaksi apapun. Lalu ada variabel bebas. Pada tabung keempat pH asam. pH asam yang kita gunakan, yang pertama ini pada tabung keempat adalah HCl atau asam klorida. Kita masukkan pertama 2 tetes, lalu kita masukkan juga senyawa H2O2 atau hidrogen peroksida sebanyak 2 tetes. Dan terlihat tidak ada reaksi apapun. Lalu pada pH basah, kita gunakan NaOH atau natrium hidroksida. Kita masukkan 2 tetes. Lalu kita tambahkan senyawa H2O2 hidrogen peroksida sebanyak 2 tetes juga. Sama seperti tabung 2, 3, 4, tidak terlihat ada reaksi apapun. Lalu pada tabung ke-6 kita hapus dahulu tabung ke-5-nya ya. Tabung ke-6. Tabung ke-6 ini kita namakan sebagai pH asam. Kita menggunakan pH asam dari sianida atau CN. Kita masukkan 2 tetes. Lalu kita tambahkan senyawa H2O2 sebanyak 2 tetes. Terlihat ada gelembung busa yang menandakan bahwa enzim katalase pada tabung ke-6 ini berfungsi.
walaupun sedikit tapi tetap berfungsi. Oh iya, pada tabung keempat atau pada bebas pH, nanti pH-nya juga akan berubah tersendiri. Berubah sendiri, contohnya pada tabung keempat pH asam. Yang tadinya pH-nya 7, ini menjadi pH-nya 2. Yang artinya ini asam. Lalu yang tabung kelima, yang tadinya pH-nya normal atau 7, sekarang berubah menjadi pH-nya 11. Lalu pada tabung ke-6, yaitu cyanida. Kita lihat pH-nya ya. pH pada tabung ke-6 yaitu tetap atau pH-nya normal, 7. Jadi suhu dan pH itu sangat berpengaruh dalam enzim katalase ini. Lalu selanjutnya itu kita bahas pada variabel kontrol yang kedua, yaitu kentang. Sama seperti sebelumnya, yaitu pada variabel kontrol hati ayam, ini tabung 1 dinamakan variabel kontrol, lalu tabung 2 dan 3 dinamakan sebagai variabel bebas, yang tabung 2 suhu dingin dengan suhu minus 5 derajat dengan pH-nya juga tetap 7, lalu tabung ketiga suhu panas, pH-nya tetap 7 dan suhunya berubah menjadi 100 derajat Celcius. Lalu selanjutnya kita akan masukkan senyawa H2O2 pada tabung pertama. Apakah ada reaksi? Terlihat ada reaksi yang menandakan bahwa enzim katalase pada tabung ke-1 ini berfungsi. Lalu pada variabel bebas pada suhu dingin tabung kedua, kita masukkan lagi H2O2, apakah ada reaksi? Ternyata tidak ada reaksi apapun. Lalu tabung ketiga, sama seperti tabung sebelumnya, tidak ada reaksi apapun. Lalu tabung keempat, pH asam. pH asam yang kita gunakan itu ada HCl atau asam klorida dan juga CN atau cyanida. Yang pada tabung keempat kita gunakan senyawa HCl atau asam klorida, kita masukkan terlebih dahulu dengan 2 tetes, lalu kita tambahkan hidrogen peroksida pada tabung yang sama. Apakah ada reaksi? Terlihat tadi ada reaksi ya, walaupun sedikit, tapi itu tidak terlihat sama sekali. Lalu pada tabung kelima, kita menggunakan pH basanya NaOH atau natrium hidroksida. Kita masukkan 2 tetes. Lalu kita tambahkan senyawa H2O2 sama sebanyak 2 tetes. Apakah ada perubahan atau reaksi? Oh, ternyata tidak ada reaksi apapun. Lalu kita lihat dulu ya pH-nya pada tabung keempat. Tabung ke-1 tetap pH-nya, dengan suhunya juga tetap normal. Tabung kedua kita menggunakan suhunya dingin, pH-nya tetap. Lalu tabung ketiga pH-nya tetap, lalu suhunya kita menggunakan suhu panas yaitu 100 derajat Celcius. Tabung keempatnya kita menggunakan suhunya tetap, namun pH-nya yang tadinya 7 sekarang berubah menjadi 2 yang artinya itu asam. Lalu pada tabung kelima, suhunya tetap 25 derajat Celcius, tetapi pH-nya berubah menjadi 11 derajat Celcius.
pH-nya berubah menjadi 11. Kita hapus terlebih dahulu pada tabung 5, kita ganti menggunakan tabung ke-6, yaitu pH asam. pH asam yang kita gunakan yaitu sianida atau Cn. Kita masukkan 2 tetes. Lalu kita tambahkan H2O2 sebanyak 2 tetes. Apakah ada perubahan? Lagi-lagi pada tabung ke-6 ini, pada tabung sianida ini, terlihat mengeluarkan gelembung busa. Walaupun sedikit, tetapi terlihat lumayan lama, yang menandakan bahwa pada tabung ini enzim katalasenya berfungsi, walaupun sedikit. Lalu pH-nya bagaimana? pH-nya kita lihat ya. Ternyata pH-nya tetap 7 normal dan suhunya juga tetap pada 25 derajat Celcius. Selanjutnya kita lanjutkan variabel kontrol ketiga yaitu apel. Sama seperti sebelumnya, tabung pertama kita beri nama variabel kontrol apel. Lalu pada tabung kedua, 3, 4, 5, dan 6 kita namakan variabel bebas. Variabel bebas pada tabung 2 dan 3 yaitu suhu. Pada tabung 2, suhu dingin, lalu tabung 3 itu suhu panas, lalu pada tabung 4, 5, dan 6 yaitu variabel bebasnya adalah pH. Pada tabung 4 yaitu pH asam HCl atau asam klorida. Tabung kelima pH basah, NaOH atau natrium hidroksida. Lalu tabung keenam yaitu ada Cn atau sianida. Mari kita buktikan. Pada tabung pertama kita tambahkan senyawa hidrogen peroksida sebanyak 2 tetes. Terlihat pada tabung ke-1 menandakan bahwa enzim katalase pada tabung 1 ini berfungsi. Walaupun sangat cepat sekali ya, gelembungnya menghilang. Lalu pada tabung kedua, suhu dingin. Suhunya kita ubah menjadi minus 5 derajat Celcius, pH-nya tetap. Kita masukkan senyawa hidrogen peroksida sebanyak 2 tetes. Apakah ada reaksi? Oh, ternyata tidak ada reaksi. Lalu pada tabung ketiga ada suhu panas, kita ubah suhunya menjadi 100 derajat Celcius dan pH-nya tetap. Lalu kita masukkan senyawa hidrogen peroksida sebanyak 2 tetes. Ternyata tidak ada reaksi apapun juga. Lalu pada tabung keempat, kita menggunakan pH asam. Tabung keempat pH asamnya awalnya 7. Mari kita masukkan pH asam yang tabung keempat yaitu asam klorida sebanyak 2 tetes. Lalu kita tambahkan senyawa H2O2 hidrogen peroksida sebanyak 2 tetes. Apakah ada reaksi? Ternyata tidak ada reaksi. Lalu pada tabung kelima yaitu pH basah. Kita lihat dahulu pH basahnya, pH-nya berapa? Awalnya normal, yaitu pada pH 7. Lalu kita ubah senyawanya menjadi NaOH atau natrium hidroksida. Kita masukkan ke dalam tabung kelima sebanyak 2 tetes. Lalu kita tambahkan H2O2 sebanyak 2 tetes juga. Apakah ada reaksi?
Ternyata sama seperti tabung 2, 3, 4, tidak ada reaksi apapun. Oh iya, pada pH asam, kita lihat pH-nya apakah berubah atau tidak. Ternyata berubah menjadi 2, yang artinya pH-nya asam. Lalu pH basa, apakah berubah? Ternyata berubah menjadi 11, yang artinya basa. Lalu yang terakhir ada tabung ke-6, yaitu untuk pH asam sianida. Kita hapus terlebih dahulu tabung 5-nya, lalu kita tambahkan tabungnya, tabung ke-6. Jangan lupa untuk mengganti variabel kontrolnya, yaitu apel. Lalu kita masukkan senyawa sianidanya sebanyak 2 tetes. Setelah itu kita masukkan senyawa H2O2 hidrogen peroksida sebanyak 2 tetes. Apakah ada reaksi dari tabung ini? Lagi-lagi ada reaksi dari tabung ke-6 ini, tabung sianida ini. Berarti pada tabung ke-6 ini, walaupun terlihat ada sedikit gelembung busanya, tapi ini sama saja menandakan bahwa enzim katalase pada tabung ke-6 ini berfungsi, walaupun sedikit. Lalu pH-nya bagaimana? Apakah berubah? pH pada tabung ke-6 ini tetap sama, yaitu pada pH 7. Oh iya, pada variabel kontrol kentang, maaf, saya lupa mengganti tabung ke-6-nya menjadi kentang. Kita ulang aja ya. Berarti tabung ke-6-nya kita hapus dulu, kita ganti. Kita tambahkan menjadi tabung ke-7. Kita ganti sebagai kentang. Iya, kentang. Kita masukkan sianidanya sebanyak 2 tetes. Lalu kita tambahkan senyawa hidrogen peroksida sebanyak 2 tetes. Ternyata sama. Ada gelembung busanya menandakan bahwa ada enzim katalase yang berfungsi. Jadi kesimpulannya adalah suhu dan pH ini berpengaruh dalam enzim katalase yang ada pada praktikum yang saya coba saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.